Pada kegiatan praktikum kali ini, kita akan menjelaskan tentang organ-organ sistem pencernaan. Bisa dilihat di sini, pada sistem pencernaan terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Pada sistem pencernaan terdapat mulut. Mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang memiliki fungsi penting dalam proses pencernaan. Fungsi mulut yaitu menghancurkan makanan menjadi bagian-bagian kecil melalui proses mengunyah oleh gigi, dan juga terdapat lidah yang membantu untuk mengukur letak makanan dan membantu proses menelan. Air liur mengandung enzim amilase atau petialin yang berfungsi memecah karbohidrat menjadi gula dan membantu pengencapan rasa dalam makanan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Pada sistem pencernaan terdapat kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara lambung yang panjangnya sekitar 25 cm. Oke. Fungsi di sini bisa dilihat gambar kerongkongan. Fungsi kerongkongan juga dapat menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung yang ada di sini, mendorong makanan dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas secara otomatis pada dinding kerongkongan. Sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk kantong yang terletak di bagian kiri di atas rongga perut. Fungsi lambung menyimpan makanan sementara, mengaduk atau mencampur makanan dengan cairan yang ada di lambung, menghasilkan asam klorida HCl untuk membunuh kuman dan membantu kerja enzim, serta menghasilkan enzim pepsin yang berfungsi mencerna protein menjadi pepton dan mengubah makanan menjadi bubur halus yang disebut chymus. Sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus. Seperti pada gambar di sini, ini adalah gambar usus halus. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-7 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus tengah, dan ileum, yaitu usus penyerapan. Fungsi usus halus sendiri yaitu tempat berlangsungnya pencernaan kimiawi atau lanjutan, menyerap sari-sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral, dan juga dapat membantu proses penyerapan nutrisi melalui jonjot usus atau villi. Selanjutnya, bagian pada sistem pencernaan yaitu usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir saluran pencernaan sebelum rektum. Fungsi usus besar sendiri yaitu menyerap air dan mineral dari sisa makanan, membantu pembentukan feses atau menjadi tempat hidup bakteri baik yang membantu pembusukan sisa makanan dan menghasilkan vitamin tertentu pada usus besar. Bisa dilihat ini adalah gambaran usus besar. Pada bagian pencernaan yang terakhir yaitu anus atau rektum. Rektum atau anus ini adalah tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan anus adalah saluran terakhir dalam pencernaan. Ini adalah rektum dan ini adalah anus. Seperti pada gambar di sini. Fungsi rektum dan anus sendiri yaitu menyimpan feses sementara atau mengeluarkan feses melalui proses defekasi. Kesimpulannya yaitu pada sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk dibutuhkan dalam proses pencernaan. Dimulai dari mulut, kemudian makanan dapat melewati kerongkongan, makanan dapat melewati kerongkongan, selanjutnya menuju ke lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu melalui rektum atau anus.